Yo, what's up lur? Gue kumpul lagi di channel Film Lur yang selalu menghibur dan sedikit ngawur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bekerja tapi gajinya nggak UMR? Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita sebuah film yang dirilis pada tahun 2005 yang dibintangi oleh Bertlan Campan dan teman Bigolev saya bernama Monica Bellucci. Dan film ini berjudul How Much Do You Love Me? Film ini menceritakan tentang seorang pria yang kaya mendadak tapi bukan karena pesugihan, tuyul, genderuwo, dan dedemit lainnya. Pria ini merasa bosan dan merasa sepi dengan kehidupannya di kota Paris. Kemudian pria ini bertemu dengan seorang wanita di dalam sebuah bar. Karena ia menyukainya dan lagi banyak duit, dia pun menyewa wanita penghibur itu selama berbulan-bulan di rumahnya. Sebelumnya saya kasih saran agar kalian memakai handsfree, menjauh dari anak kecil dan orang tua, agar ketika saya mengucapkan kata-kata mutiara dari mulut saya, kalian tidak digeblak dan diusir dari rumah. Tak perlu berlama-lama dengan spoiler panjang di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan dengan seorang pria yang berdiri di pinggir jalan. Dia bernama Francois. Di sini dia bukan lagi nunggu bus transit ataupun jemputan yang telat, tapi ternyata dia sedang memandangi seorang wanita cantik yang ada di dalam bar. Aduh. Kemudian dia pun masuk ke dalam bar tersebut dan akhirnya dia pun bisa berkenalan dengan wanita yang dipandanginya tadi. Wanita ini bernama Daniela dan ia merupakan salah satu wanita penghibur di tempat itu. Lalu Francois menanyakan berapa tarifnya untuk sekali tancap. Daniela memberikan harga sebesar 150 euro saja untuk sekali gas. Franco pun memberikan sebuah tawaran kepada Daniela, dikarenakan ia baru saja memenangkan sebuah lotre yang jumlahnya cukup besar. Franco lalu menawari Daniela untuk hidup bersamanya dan akan membayar setiap bulannya sebesar 100.000 euro sampai uangnya habis. Karena harga yang ditawarkan cukup besar, Daniela pun setuju dengan penawaran untuk hidup bersama dengan Franco. Lalu mereka pun pergi bersama dengan Franco. Sampai di rumah, Franco mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah penyakit lemah jantung yang sudah lama ia derita. Saat mereka sedang ngobrol serius, Daniela mulai menunjukkan skill dan pengalamannya sebagai seorang wanita penghibur untuk menggoda Francois. Melihat hal itu, Francois seolah menelan ludah berusaha untuk menahan kegugupannya. Namun tanpa kesabaran, ia mencoba menyerang Daniela dan pada akhirnya mereka pun melakukan ritual tungcelem-tungceleman. Keesokan harinya ketika Franco akan pergi berangkat bekerja, kembali digoda oleh Daniela. Daniela yang menawarkan 2 buah segarnya di pagi hari itu terpaksa ditolak oleh Francois karena ia bersikeras untuk berangkat bekerja. Saat akan berangkat kerja, tiba-tiba saja dia terjatuh. Daniela pun datang dan kembali membawanya masuk ke dalam rumahnya. Franco lalu menelpon temannya yang merupakan seorang dokter bernama Andre yang sering memeriksanya. Dokter tersebut datang dan langsung memeriksa kesehatan Franco. Dan saat itu, dokter tersebut mengatakan bahwa wanita itu akan membuatnya dalam bahaya. Dikarenakan jika ia berada di dekatnya itu akan membuatnya menjadi tegang dan membuat jantungnya berdetak kencang. Lalu dokter tersebut mendatangi Daniela dan mengatakan agar ia dapat menjaga Franco dengan baik. Ia juga mengatakan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Franco. Ketika sang dokter pulang, lalu mereka pergi ke sebuah pantai. Ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja cuaca berubah dan turun hujan. Mereka pun langsung lari dan masuk ke dalam mobil untuk berteduh. Di dalam mobil, mereka pun melakukan ritual pergenjotan. Pada malam harinya ketika dokter itu sedang tidur, ia ditelepon oleh Franco untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di tempat Franco, ia mengatakan bahwa bukan Franco yang harusnya diperiksa, melainkan Daniela. Franco mengatakan bahwa Daniela merasakan mual setelah mereka memakan sesuatu. Dokter itu pun masuk ke kamar untuk memeriksa Daniela. Saat akan diperiksa, Daniela menawari diri untuk membuka seluruh pakaiannya agar memudahkan dokter untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, Franco dikagetkan dengan suara terjatuh di dalam kamar tersebut. Franco kemudian memeriksanya dan menemukan dokter tersebut terjatuh dan pingsan. Mungkin dikarenakan dokter itu tak tahan melihat keindahan tubuh Daniela yang sangat aduhai. Franco lalu memanggil bantuan dan membawanya ke rumah sakit.
Akan tetapi, dokter tersebut tak bisa diselamatkan. Ia meninggal akibat terkena serangan jantung. Beberapa hari setelahnya, terlihat Franco yang sedang dikelilingi oleh teman-teman di kantornya, dikarenakan Franco menunjukkan perlakuan yang tidak seperti biasanya, di mana hari ini ia selalu tersenyum dan tertawa sendirian. Di sini Franco mengatakan bahwa ada seorang wanita lah yang membuatnya seperti itu, dan wanita itu kini tinggal bersama dengan dirinya. Karena penasaran wanita seperti apa yang membuat Franco bisa berubah drastis, akhirnya mereka memaksa untuk ke rumah Franco dan ingin bertemu wanita tersebut. Franco lalu menelpon Daniela, akan tetapi telepon tersebut tak dapat terhubung. Franco pun mulai panik dan mereka semua akhirnya pergi ke rumah Franco. Saat mereka sampai, Franco pun memanggil-manggil Daniela, tapi tak ada jawaban dari Daniela. Ia pun segera memeriksa seluruh sudut rumahnya, dan ternyata Daniela telah pergi meninggalkan dirinya. Nampak terlihat kesedihan di wajah Franco karena telah kehilangan Daniela. Pada malam harinya, Franco berniat mencari Daniela dan datang ke bar di mana dia pertama kali bertemu dengan Daniela. Dan ternyata Daniela sedang berada di bar tersebut. Franco lalu masuk ke dalam bar itu dan melihat Daniela yang sedang masuk ke kamar dengan seorang pria. Saat Franco sedang duduk dan membayangkan serabi lembut Daniela yang sedang digiles pentungan orang, ia didatangi oleh Mami yang menawarkan seorang wanita muda. Ketika ia sedang mengobrol dengan wanita muda tersebut, Daniela keluar dari kamar dengan seorang pria yang tadi. Franco yang cemburu langsung membawa keluar wanita muda gandengannya tersebut. Saat mereka akan pergi, Daniela keluar dan memanggil Franco dan memintanya untuk kembali. Franco pun akhirnya menurutinya. Di dalam bar, Franco mengatakan kepada Daniela bahwa ia sangat mencintainya. Namun Daniela mengatakan sebaliknya, dan dia memiliki perasaan dengan seorang pria yang sangat berarti di hidupnya. Franco pun tak peduli dengan hal itu dan mengajak Daniela untuk kembali bersamanya. Daniela akhirnya setuju untuk kembali ke rumah Franco. Sesampainya di sana, mereka pun langsung kembali melakukan pertempuran dahsyat. Dan karena suara Daniela yang terlalu barbar, tetangga Franco pun langsung datang dan menegur mereka. Setelah beberapa hari tinggal bersama, seorang pria mendatangi rumah Franco, yang ternyata pria tersebut adalah pacarnya Daniela. Di sini pria tersebut mengatakan bahwa dia akan menjemput Daniela, namun Franco bersikeras agar Daniela tidak pergi bersama dengan pria tersebut. Pria itu lalu memberikan Franco sebuah pilihan, di mana jika ia akan tinggal bersama Daniela, maka ia harus memberikan semua uang yang dimilikinya. Hal tersebut diketahuinya karena Daniela telah menceritakan kepadanya bahwa Franco memiliki banyak uang hasil dari memenangkan lotre. Lalu Franco bertanya kepada Daniela, apakah ia masih bersedia untuk tinggal bersamanya jika ia tidak memiliki uang lagi. Daniela pun menjawab bahwa dia bukan membeli dirinya, melainkan hanya membeli kebebasannya dari pria tersebut. Setelah Franco mendengar pernyataan itu pun langsung mengatakan bahwa ia memang mencintai Daniela, akan tetapi ia masih memilih untuk menyimpan uangnya dan membiarkan Daniela pergi. Daniela pun langsung membereskan pakaiannya lalu pergi bersama pria tersebut. Setelah sampai di rumah pria tersebut dan akan melakukan ritual, Daniela terlihat tidak bersemangat dan sangat loyo, dan mengatakan ia ingin kembali bersama Franco dan juga tak ingin lagi bersama pria tersebut. Daniela pun langsung pergi ke rumah Franco. Ketika dia sampai di depan pintu rumah Franco, ia mendengar suara desahan dari tetangga sebelahnya. Ia pun kemudian memeriksanya, yang ternyata suara itu adalah suara dari Franco dan tetangganya yang sedang melakukan ritual Mereka berdua lalu meminta waktu pada Daniela untuk menyelesaikan pertempurannya. Setelah selesai, Franco pun kembali ke rumahnya dan menemui Daniela. Lalu Daniela mengatakan bahwa ia juga sebenarnya mencintai Franco, walaupun nantinya ia telah kehabisan uang. Namun di sini Franco langsung berkata jujur dan bahwa dirinya sebenarnya tidak mempunyai uang yang banyak dan tidak pernah memenangkan lotre. Franco juga berkata bahwa ia hanya mengarang cerita-cerita itu agar bisa bersama dengan Daniela. Mendengar hal itu, Daniela pun menjadi marah karena merasa telah dipermainkan oleh Franco. Franco akhirnya meminta maaf dan merayu Daniela dan mereka pun melakukan ritual lagi. Setelah selesai, tiba-tiba saja teman-teman Franco mendatangi rumahnya. Temannya datang untuk melihat Franco dikarenakan Franco sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Franco pun menyuruh masuk, namun ia mengatakan bahwa ia tidak datang sendirian.
Dia datang bersama teman satu kantor Franco lainnya. Mereka pun masuk ke rumah Franco dan berpesta untuk merayakan Franco yang telah bersama dengan seorang wanita. Di akhir film terlihat Franco yang telah tinggal bersama dan hidup bahagia dengan Daniela, dan film pun selesai. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian sudah menonton filmnya sampai habis. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe lur agar channel ini nggak tambah ngawur. See you next video lur.